Halo, perkenalkan nama saya Resi Nulandari dengan NIM 19425003339. Di sini saya akan memberitahu penjelasan mengenai COVID-19. COVID-19 merupakan jenis virus yang berasal dari Coronaviridae yang umumnya banyak ditemukan pada hewan kelelawar. COVID-19 sendiri menyerang sistem pernapasan manusia dengan berbagai macam gejala. Walaupun tidak semua orang yang terinfeksi memiliki gejala tersebut, namun apa saja sih gejala-gejalanya? Pertama, COVID-19 sendiri ditandai dengan gejala awal batuk kering tanpa dahak, yang kedua demam, dan yang ketiga adalah sesak napas. Umumnya, walaupun secara umum ketiga gejala ini banyak ditemukan oleh penyakit-penyakit lain selain coronavirus disease ini, tapi patut diwaspadai gitu. Dan sebenarnya dari mana sih COVID-19 sendiri? COVID-19 sendiri ini awalnya menyebar dan meluas di negara Cina pada bulan Desember 2019. Lalu, bagaimana bisa menyebar ke seluruh dunia? COVID-19 sendiri menyebar ke seluruh dunia diakibatkan oleh penularan human to human yang biasanya terjadi karena globalisasi yang padat yang biasa dilakukan oleh orang-orang di seluruh dunia. Berikut. Nah, kali ini saya akan kasih tahu apa aja gejala-gejala virus corona. Pada umumnya, gejala virus corona itu ada 3. Yang pertama, ada sesak napas. Yang kedua, demam. Yang ketiga, batuk kering yang tidak ada dahaknya. Adapun gejala-gejala lain seperti sakit kepala, diare, ruam di kulit, dan tidak bisa mencium bau dan mengecap rasa. Nah, buat kalian yang ada gejala-gejala seperti yang tadi saya sebutkan, coba kalian ngecek ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memeriksa badan kalian itu terkena virus corona apa enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Ramadan dari kelas FC, mahasiswa Universitas Budi Luhur, ingin menjelaskan apa itu virus corona dan tips pencegahan agar terhindar dari virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang pada sistem pernafasan. Penyakit karena virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pernafasan ringan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus corona ini adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia, walaupun lebih banyak menyerang ke lansia. Virus ini sebenarnya bisa menyerang pada siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa, maupun ibu hamil dan ibu menyusui. Tips pencegahan agar terhindar dari coronavirus: 1. Menggunakan masker apabila berpergian. 2. Bersihkan tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. 3. Selalu menjaga jarak minimal 1 meter. 4. Jangan pernah menyentuh area muka baik itu mata, mulut, hidung, dan lain-lain. 5. Apabila batuk dan bersin, lebih baik menggunakan sikut atau siku untuk menutup mulut dan hidung. Terakhir, apabila Anda tidak enak badan, lebih baik untuk tetap berada diam di rumah. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya virus corona menyebar. Salah satunya adalah menggunakan masker dengan baik. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan masker dengan baik kepada kalian. Jadi simak ya. Nah, hal yang pertama kali harus kita lakukan adalah mencuci tangan kita. Lalu hal yang kedua, di sini saya mempunyai masker. Ada yang berwarna putih, ada yang berwarna, dan juga ada yang berwarna putih polos. Nah, masker yang berwarna ini harus diposisikan di luar. Dan juga yang berwarna putih polos harus diposisikan ke dalam. Jadi nggak ada tuh ceritanya orang sakit begini dan orang sehat begini. Itu nggak ada. Nah, karena masker ini berbeda warna, bahannya juga pun berbeda. Nah, ini difungsikan bagian luar yang berwarna ini untuk menolak debu-debu dan juga virus yang masuk untuk kita hirup. Nah, yang berwarna putih ini berfungsi untuk menyaring. Nah, yang kedua, yang kita harus perhatikan cara makainya seperti ini untuk yang berhijab ya.
antara hidung dan mulut harus tertutup rapat sampai dagu. Seperti ini. Lalu kita tekankan. Seperti ini. Nah, tapi ingat jangan pernah menyentuh sisi luar dari masker, karena sisi luar tersebut sudah terkontaminasi oleh debu-debu dan juga virus-virus. Nah, untuk yang ketiga, untuk membukanya jangan menyentuh seperti ini, ataupun pokoknya jangan menyentuh area luar. Kita harus membukanya dari sisi samping seperti ini. Nah, lalu kita buang ke tong sampah karena masker ini sudah kotor. Dan yang terakhir, jangan lupa mencuci tangan kembali setelahnya. Terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Safira Alin Hasna dan saya akan menjelaskan tentang cara mencuci tangan yang benar. Pertama-tama, basahi tangan menggunakan air yang mengalir. Lalu tahap kedua, gosok telapak tangan menggunakan sabun. Tahap ketiga, gosok sela-sela jari. Lalu tahap keempat, gosok punggung tangan secara merata. Tahap kelima, genggam dan putar ibu jari secara bergantian. Tahap keenam, gosok kuku-kuku secara bergantian. Tahap ketujuh, gosok pergelangan tangan secara bergantian. Tahap kedelapan, bilas tangan menggunakan air yang mengalir hingga bersih. Lalu tahap terakhir, keringkan tangan menggunakan handuk atau bisa dengan tisu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Zaria Semanani dengan NIM 19425003554. Saat ini saya akan membahas tentang PSBB. Di tengah maraknya kasus positif COVID-19 di Indonesia yang semakin banyak, pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah memutuskan untuk melaksanakan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Apa itu PSBB? Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 1, PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19. Lalu, apa saja sih yang dibatasin dari PSBB ini? Yang pertama adalah peliburan sekolah dan tempat kerja. Jadi, diharapkan untuk mahasiswa dan siswa sekolah serta karyawan diharapkan untuk bekerja dari rumah, terkecuali instansi pertahanan dan keamanan seperti polisi dan instansi kesehatan seperti rumah sakit. Pembatasan kedua yaitu pembatasan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah umat muslim di Indonesia diharapkan untuk tidak melaksanakan sholat di masjid terlebih dahulu, terlebih lagi sholat Jumat, dikarenakan untuk mencegah adanya kerumunan di tempat umum. Pembatasan ketiga yaitu pembatasan kegiatan di tempat umum. Yang keempat, pembatasan kegiatan sosial dan budaya. Untuk pembatasan kegiatan sosial dan budaya ini dianjurkan untuk tempat wisata dianjurkan untuk tutup terlebih dahulu. Pembatasan kelima yaitu pembatasan transportasi. Lalu, tujuan PSBB itu apa sih sebenarnya? Nah, tujuan PSBB itu untuk menekan angka positif COVID-19 gitu. Jadi jika semakin banyak orang yang berada di rumah dan tidak melakukan aktivitas di tempat umum, akan mengurangi interaksi antar sesama gitu. Jadi tidak akan ada kontak langsung dari orang satu ke orang lainnya. Tidak akan ada kontak langsung dari mereka gitu. Jadi karena COVID-19 ini cepat menular hanya dengan sentuhan tangan ataupun sentuhan lainnya, jika kita tidak higienis dan tidak selalu membersihkan tangan, kita akan cepat tertular. Makanya PSBB ini tuh bertujuan untuk itu. Selain kontribusi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, rukun warga dan rukun tetangga juga harus bisa berkontribusi untuk menekan angka positif COVID-19. Contohnya adalah mungkin
ketua RT atau ketua RW dapat bersosialisasi tentang apa itu COVID-19 dan bagaimana cara mencegahnya. Terus juga rukun warga dan rukun tetangga di suatu perumahan bisa menyediakan tempat cuci tangan sebelum warganya masuk ke dalam perumahannya. Salam budi luhur. 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 Salam budi luhur.